Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mulai di kesempatan siang hari ini kita akan membahas dan mentelaah satu buku yang berjudul Sifatuz Zaujati As-Salihati, kriteria atau ciri istri yang salihah, karya Syekh Amr Ibn Abdul Mun'im Salim hafidhallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita akan mulai dari halaman yang kelima, muqaddimah dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi muhkami tanzili. Tanzil artinya Quran, sedangkan muhkam artinya yang jelas maknanya, tidak ada kesamaran pada maknanya. Allah katakan di surat Ar-Rum ayat yang ke-21, ayat yang sangat populer di undangan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan untuk kalian dari diri kalian sendiri, yaitu jenis kalian, aswajan pasangan, litaskunu ilaiha, sebab kalian mendapatkan ketenangan dengan pasangan tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, la ayatil liqaumi yatafakkarun, sungguh terdapat ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Tentang makna ayat ini ingin saya bacakan tafsirnya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya, makna ayat ini Ar-Rum 21, dan di antara ayat-ayat Allah yang agung yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Allah ciptakan untuk kalian wahai para laki-laki, min jinsikum, sejenis dengan kalian, sama-sama manusia, aswajan, pasangan, supaya kalian laki-laki mendapatkan ketenangan dengan pasangan kalian. Dan ketenangan itu dimulai dari litajanus bainakum, karena kalian sejenis, manusia dengan manusia. Tidak ada ketenangan yang sempurna manakala pasangan hidup manusia itu hewan atau jin atau yang lain. Wa sayyara bainakum wa bainahunna, dan Allah jadikan antara kalian dengan pasangan kalian mahabbatan wa syafaqatan, rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh dalam hal tersebut terdapat bukti dan menunjukkan secara nyata, memberikan petunjuk yang nyata kepada orang-orang yang berfikir. Li'annahum alladhi yastafidu min a'mali ukulihim. Kenapa yang disebut orang-orang yang berfikir? Karena mereka inilah orang yang mendapatkan faedah dan manfaat dari menggunakan akal. Kembali ke buku, maka pernikahan adalah sunnatun syar'iyah, adalah satu hal yang diajarkan oleh syariat.
wa kauniyah, dan dia adalah satu hal yang bersifat kauni. Artinya seandainya tanpa agama pun orang itu akan menikah. Sehingga la ghina lil insani anha, tidak ada orang yang tidak membutuhkan kegiatan dan aktivitas menikah. Bahkan hal ini adalah min muqtadayatil fitratis salimah, tuntutan fitrah yang sehat yang Allah jadikan manusia semuanya memiliki fitrah tersebut. Fitrat Allahi allati fatara nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah tetapkan pada manusia, tidak ada penggantian pada ciptaan Allah, yaitu pada fitrah Allah. Maka makna asal dari fitrah di surat Ar-Rum ayat yang ke-30 adalah kecenderungan pada tauhid. Namun di sini penulis menjadikan kecenderungan pada tauhid itu sebagai contoh fitrah. Ya, dan di antara fitrah yang lainnya adalah fitrah untuk membangun hubungan dengan lawan jenis. Maka wazawaju dan pernikahan itu adalah alaqatun syar'iyatun, hubungan yang syar'i, hubungan yang diperintahkan dan diatur oleh syariat. Demikian juga dia adalah hubungan istima'iyah, alaqatun istima'iyatun, hubungan sosial. Dengan sebab pernikahan maka terjadilah hubungan bukan hanya di antara dua manusia, namun di antara dua keluarga besar. Yang hubungan ini dibangun di atas dua pihak yang berbeda. Dan tentu perbedaan yang pokok di sini adalah perbedaan kelamin, bukan perbedaan usia. Demikian juga perbedaan status sosial dan sebagainya. Ya, yang paling pokok dalam pernikahan perbedaan kelamin meskipun beda usia dan yang lainnya. Huma, dan keduanya adalah az-zawju wa zaujatu, suami dan istri. Dan supaya tu'ti hadil alaqatu, hubungan ini memberikan buahnya yang diharapkan, yaitu ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang pada awalnya. Thumma, kemudian dilanjut dengan berketurunan, watakathur, dan banyaknya keturunan setelah itu. Fal musyarakatu, kemudian berperan serta dalam membangun masyarakat Islam dengan bangunan yang baik. Antarikin dan peran serta keluarga dalam membangun masyarakat Islam itu melalui mana? Antariku husni tarbiyah. Peran serta keluarga untuk membangun masyarakat Islam itu melalui pendidikan yang baik, wa ta'lim, dan pengajaran yang baik, wa tauji, dan pengarahan yang baik, memberikan arahan yang baik, wa tansyiah, dan pertumbuhan lil abna, untuk anak-anak yang baik. Maka agar terwujudlah harapan atau buah yang diharapkan dari hubungan suami istri ini. Dan buah yang diharapkan tadi disampaikan ada 3 tahap, ada 3 poin. Ya, di awal pernikahan terwujudlah ketenangan, cinta, dan kasih sayang antara suami istri. Setelah itu mulailah lahir momongan. Maka buah yang selanjutnya adalah berketurunan dan adanya banyak keturunan. Kemudian kemudian yang ketiga setelah berketurunan, diharapkan hubungan pernikahan ini punya peran serta untuk terbangunnya masyarakat Islam. Dan peran serta terbangunnya masyarakat Islam itu terwujud dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas. Maka lihat, bukan hanya
tarbiyah. Beliau katakan bukan hanya adanya pendidikan di rumah, namun husni tarbiyah, pendidikan yang baik, yaitu mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Dan pendidikan anak yang baik itu tentu berangkat dari dalam mendidik ini sesuai dengan rambu-rambu pendidikan anak dalam ajaran Islam. Demikian juga bagian penting dalam proses pendidikan ada at-ta'lim, ada pengajaran, ada nasihat-nasihat yang berisi pitutur-pitutur yang disampaikan oleh orang tua kepada anak, yang disampaikan oleh ayah kepada anaknya, yang disampaikan oleh ibu kepada anaknya. Demikian juga ada taujih, ada arahan yang baik agar anak punya keterampilan, agar anak punya kemampuan-kemampuan yang diperlukan dalam kehidupannya nanti ketika dia keluar dari rumah kemudian bermasyarakat. Ringkasnya terwujudlah at-tansyiah, pertumbuhan yang baik. Nah, supaya terwujud tiga jenis harapan yang diharapkan dari hubungan pernikahan, maka menjadi sebuah keniscayaan atas setiap pihak dari pihak-pihak ini untuk memperhatikan husnul ikhtiyar, memilih yang baik untuk memilih pasangannya. Maka diawali dari husnul ikhtiyar untuk terwujudnya tiga buah hubungan suami istri itu diawali dari husnul ikhtiyar, bukan hanya sekedar memilih, namun memilih dengan baik, memilih dengan tepat pasangan hidupnya. Maka sebagaimana labudda sebuah keniscayaan liwali zauja, bagi orang tua pihak perempuan, ayusinal ikhtiyar, untuk memilih dengan tepat dan baik bagi anak perempuannya, calon suami bagi anak perempuannya, yang pilihan yang baik tersebut di atas asas syar'i yang benar dan di atas jalan kenabian masnun yang sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka demikian juga keadaannya untuk pihak suami. La budda lahu, maka tidak boleh tidak, harus lahu bagi suami ayusinal ikhtiyar, untuk memilih dengan tepat wanita yang akan itu tidak terlihat, saya juga tidak bisa tebak apa itu. Ya, fi zawajihi, akan jadi pasangannya dalam pernikahannya, yang wanita ini saufa takunu yauman, nanti pada satu hari nanti akan menjadi ibu bagi anak-anaknya, akan jadi wanita yang menyimpan hartanya dan wanita yang akan menyimpan baik-baik nama baik dan kehormatannya. Maka harus diawali dari husnul ikhtiyar, memilih yang baik dan tepat. Maka di sini kita jumpai isyarat bahasanya semestinya yang paling pokok bertanggung jawab untuk mencarikan calon suami bagi seorang anak perempuan adalah wali zaujah, adalah wali dari perempuan tersebut, orang tuanya atau kakak laki-lakinya atau pamannya atau yang lainnya. Maka masing-masing punya hak untuk memilih. Pihak perempuan punya hak untuk memilih dan semestinya memilih, bahkan tidaklah memilih yang tepat, dan pihak laki-laki pun juga punya hak untuk memilih. Waqad warada, dan terdapat fil kitab wa sunnah, dalam Al-Quran dan hadis, dalil-dalil yang menjelaskan tentang ciri suami yang baik, yang pantas untuk dinikahkan, demikian juga kriteria istri yang salihah, yang yajibu, yang wajib untuk dinikahi. Dan dulu dengan anugerah Allah dan kemurahan yang besar,
kami telah menulis secara khusus satu buku tentang ciri atau kemudian kriteria suami yang baik dalam Quran dan Sunnah. Ini dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian kami berpandangan bahasanya satu hal yang cocok sekali. Kami lanjutkan dengan kitab yang tipis ini, tidak terlalu tebal, tentang kriteria istri salihah dari Al-Quran dan sahih sunnah, hadis-hadis yang sahih. 5. Kenapa perlu dibuat buku khusus? Beliau sampaikan karena topik ini min ahamiyatin balighatin, itu sangat-sangat urgen untuk terwujudnya keluarga muslim di zaman ini. Wabima dan menimbang akan terpantullah dengannya hadat takwin pembentukan ini, pembentukan keluarga ini akan memantulkan jejak yang positif, jejak yang negatif ataukah jejak atau dampak yang positif bagi masyarakat kaum muslimin. Fas'alullahal azima, maka kepada Allah, maka aku mohon pada Allah Zat yang agung agar Allah memberikan taufik wasadat, itu wallahu alam mungkin as-sadat bukan as-sadaa namun as-sadada, dan ketepatan dalam berkata dan berbuat, dan semoga Allah memperbaiki untukku amal ini dan semua amalku dan keadaanku, dan semoga Allah memberikan manfaat kepadaku dengan amal ini, menulis buku ini, dan berikan manfaat kepada seluruh saudara-saudaraku kaum muslimin. Inna waliyudzalik, sesungguhnya Allah lah yang mengurusi hal tersebut dan yang kuasa mewujudkannya. Walhamdulillahirabbil alamin, dan kita katakan amin. Ya, kemudian kita masuk pada pembahasan yang pertama, keutamaan menikah dan nikah menikah dibandingkan dengan tabattul. Tabattul adalah hidup membujang, ya, hidup tidak menikah dalam rangka ibadah. Apalagi al-khasa, khasa itu dikebiri sehingga tidak punya syahwat. Maka disampaikan oleh penulis wafaqahullah, katakanlah wahai saudaraku seorang muslim yang mulia, bahasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah mengutamakan pernikahan dan memotivasi untuk menikah dengan motivasi yang luar biasa, menganjurkan untuk menikah nadban hathithan dengan anjuran yang kuat. Yang ini menunjukkan besarnya pahala menikah dan mufur dan banyaknya ajrihi, pahalanya. Maka beliau sampaikan bahasanya pahala di balik pernikahan dan berkeluarga dan berumah tangga itu pahala yang besar. Dan kaidah mengatakan bahasanya pahala yang besar itu berbanding lurus dengan kesusahan yang besar. Dan demikianlah realitanya dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, itu terdapat banyak problem, terdapat banyak masalah. Dan masalah awal itu adalah adaptasi dua orang yang berbeda kebiasaannya dan berbeda kesukaannya, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara menimbangnya. Yang itu untuk proses adaptasi ini perlu usaha, perlu membutuhkan kepayahan dan kesusahan. Maka wajar ada pahala yang besar di balik hal ini. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-21 yang tadi telah kita baca di muqaddimah. Dan untuk menjelaskan Ar-Rum 21 di sini kami ingin bacakan tafsirnya di tafsir Ibnu Katsir.
Jadi tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja, artinya Allah ciptakan bagi kalian dari jenis kalian, sama-sama manusia. Allah ciptakan untuk kalian para laki-laki, inatsan, perempuan, yang akan jadi pasangan bagi kalian, litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan. Ayat ini semakna dengan Al-A'raf ayat 189, tentang kisah tentang ayah kita Adam, waladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa yaitu Adam, wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa tersebut, dari tulang rusuknya Adam, zaujaha, pasangannya, liyaskuna ilaiha, supaya dia mendapatkan ketenangan dan kenyamanan. Yakni bidzalika, yang Allah maksudkan adalah Hawa. Allah ciptakan Hawa dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang paling pendek yang berada di sebelah kiri. Maka seandainya Allah Ta'ala jadikan manusia seluruhnya laki-laki, dan Allah jadikan perempuannya adalah jenis yang lain, boleh jadi jin ataukah hewan, lama hasolat, tentu tidak akan terwujud kesatuan ini antara laki-laki dengan pasangannya. Namun yang terjadi adalah nufrah, ketidaknyamanan, seandainya pasangan hidup itu tidak sejenis. Oleh karena itu, maka bagian dari betapa sempurnanya kasih sayang Allah kepada manusia, Allah jadikan pasangan manusia itu sama jenis dengan manusianya. Wa ja'ala bainahuma bainahunna, dan Allah jadikan antara laki-laki dan perempuan, suami istri ini, mawaddah. Kata Ibnu Katsir, wa hiya mahabbah, yaitu rasa cinta. Wa rahmah, wa hiya ra'fah, artinya kasih sayang. Fa inna rajula yumsikul mar'ata innama limahabbatihi laha aw li rahmatin biha bi ayakuna laha minhu waladun aw muhtajatun ilaihi fil infaqi aw lil ulfah bainahuma wa ghairi dzalik. Maka Ibnu Katsir kemudian menceritakan tentang motivasi seorang laki-laki mempertahankan istrinya dan tidak menceraikan istrinya. Maka beliau katakan, maka seorang laki-laki itu mempertahankan perempuan yang menjadi istrinya itu ada beberapa motivasi. Yang ini Allah isyaratkan dengan mawaddah wa rahmah. Maka yang pertama adalah limahabbatihi laha, karena memang si laki-laki ini mencintainya, betul-betul mencintainya. Ya, maka boleh jadi istrinya ini punya kekurangan-kekurangan, namun karena besarnya rasa cinta dia tetap mempertahankannya. Dia tetap mempertahankan rumah tangga. Meskipun boleh jadi lisannya pedas, mulutnya, lisannya tajam, namun karena sudah terlanjur cinta, maka tetap hal ini dinikmati, tetap itu dicintai, sehingga dipertahankan. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Katsir, au li rahmatin biha, atau karena kasihan dengan perempuan tersebut. Karena motivasi kasihan. Kenapa kasihan? Maka beliau katakan bi ayakuna laha minhu walad. Ini adalah karena dia sudah punya anak dari perempuan ini. Si wanita ini telah punya anak minhu dari suaminya. Yang tentu normalnya seorang perempuan itu tidak ingin terpisah dengan anak-anaknya. Maka suaminya kasihan, jangan sampai
wanita ini terpisah dari anak-anaknya, maka dia tetap pertahankan rumah tangga yang ada. Atau kasihan karena faktor wanita ini adalah wanita yang perlu dinafkahi, maka rumah tangga tetap dipertahankan meskipun boleh jadi rasa cinta sudah tidak ada atau berkurang karena satu dan lain hal. Kemudian atau lil ulfati bainahuma, atau karena kecocokan di antara keduanya. Cocok untuk jadi teman ngobrol, cocok untuk dari teman rekan bisnis atau yang lainnya. Wa ghairu dzalik, dan ada motivasi-motivasi yang lain. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguh demikian itu terdapat ayat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mau berfikir. Itu penjelasan Ibnu Katsir untuk ayat ini. Dan penjelasan Ibnu Katsir tadi dikutip secara makna oleh penulis. Kita lihat, kita kembali ke buku. Ini nanti akan kita lihat sama persis dengan isi tafsir Ibnu Katsir. Maka di antara bentuk kesempurnaan kasih sayang Allah dan sempurnanya hikmah Allah Azza wa Jalla, bahasanya Allah tatkala Allah menciptakan makhluk, Allah tidak jadikan keturunan Adam satu jenis saja. Wa ila, jika cuma satu jenis saja, laki-laki semua misalnya, maka isinya cuma kelahi, isinya cuma tengkar. La nafara ba'du min ba'din, tentu sebagiannya tidak nyaman dengan yang lain, sebagaimana itulah fitrah yang benar. Demikian juga Allah tidak jadikan mereka satu jenis saja, dan Allah jadikan jinsan akhar min khalqin akhar. Allah jadikan pasangannya jenis yang lain dari makhluk yang lain, semacam hewan atau jin misalnya. Allah tidak jadikan istri dari seorang laki-laki adalah dari hewan atau jin. Demikian juga sebaliknya. Wa ila, jika pasangan hidup itu lain jenis, bukan sama-sama manusia, maka tidak akan bereslah kehidupan. Wa inna ma ja'alahu, maka Allah jadikan pasangan suami istri itu, jadikan keduanya zaujaini, pasangan dzukuran wa inatha, laki-laki ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan, min khalqin wahidin, dari jenis makhluk yang sama. Apa tujuannya? Supaya sempurnalah ketenangan, supaya bangkit dan muncullah rasa cinta dan kasih sayang, dan supaya berlanjutlah berketurunan. Wa fi hadza, maka dalam hal ini terdapat dalil pentingnya menikah dan motivasi untuk menikah. Itlau lam yakun bitilkal ahamiyah, seandainya bukan karena demikian pentingnya menikah, niscaya makhluk yang ada di muka bumi ini satu jenis saja, atau beberapa jenis dari berbagai macam jenis makhluk. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mentakdirkan apa yang Dia kehendaki Subhanahu wa taala, dan apa yang dan kehendak Allah itu berbarengan dengan hikmah. Dan Allah Ta'ala berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa'i, maka nikailah wanita-wanita yang kalian sukai, mathna, dua, wa thulatha atau tiga. Waw di sini dimakna au, wa ruba atau empat. Jika kalian khawatir tidak bisa bersikap adil, fawahidatan, maka nikailah satu perempuan saja, atau ditambah dengan ma malakat aimanukum, budak yang kalian kumpuli. Dzalika adna ala ta'ulu, demikian itu lebih dekat supaya kalian tidak zalim.
Dan Allah Ta'ala wa qala azza min qailin, dan Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kalian. Wahai para wali, nikahkanlah orang-orang yang di bawah kewalian kalian yang sendiri boleh jadi janda ataupun duda atau bujang dan gadis. Wassalihina min ibadikum, dan budak-budak kalian yang baik, demikian juga budak laki-laki kalian, wa imaikum, dan budak perempuan kalian. Jika mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan, memberikan kecukupan pada mereka dari karunia-Nya. Dan wallahu wasi'un alim, dan Allah adalah zat yang maha luas lagi zat yang maha mengetahui. Sedangkan dalam sunnah al-mutahharah dalam hadis, maka terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan menikah, dan hadis tentang keutamaan menikah katsiratun jiddan, banyak sekali. Akan kami sebutkan sebagian di antaranya. Maka sebagian di antaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syar syababi, wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu al-ba'ah, nanti akan dijelaskan apa itu makna ba'ah. Siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah, maka hendaklah dia segera menikah, karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi kemaluan. Dan siapa yang belum mampu untuk menikah, fa'alaihi bisaumi, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija'un, karena puasa itu bagi orang yang baginya itu wija'un seperti kebiri. Itu saya diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim. Maka hadis yang mulia dan sahih ini adalah pegangan pokok dalam bab ini, bab tentang masalah motivasi menikah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba sababal ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada anak-anak muda dari umat Islam di setiap zaman dan tempat. Itu anak muda yang mampu dan memiliki al-ba'ah. Nabi motivasi untuk menikah, dan Nabi jelaskan kepada mereka mafihi, kandungan dari pernikahan. Apa itu kandungan dari pernikahan? Kandungan yang ada di balik pernikahan, min azimil athar, adanya dampak yang besar dan manfaat yang besar. Manfaat besarnya adalah menundukkan pandangan dan terjaganya kemaluan. Dan kedua hal ini dalam min ahami ma yahfadhu al-mar'u min nafsihi, termasuk hal yang paling penting dijaga oleh seseorang dari dirinya, karena keduanya adalah pintu masuk untuk segala kejelekan. Karena matalah yang melihat, kemudian berkeinginan dan berangan-angan, kemudian kemaluanlah yang membenarkan angan-angan tersebut atau mendustakannya. Ketika telah terjadi angan-angan, maka boleh jadi dia melakukan apa yang Allah haramkan, dan boleh jadi ayam tanik dia menolak kemaluan tersebut, menolak untuk melakukan hal yang Allah haramkan. Maka dengan menikah, maka seorang anak muda telah yaqta ala iblis, telah memutus iblis, satu jalan untuk menyesatkan anak muda ini. Nah, tentang apa makna ba'ah? Maka ba'ah ada yang menjelaskan dia adalah kemampuan untuk menikah. Dan ada yang menjelaskan maknanya adalah kemampuan untuk melakukan hubungan biologis atau jima'. Dan ada yang menjelaskan adalah biaya pernikahan. Wah, kesimpulannya, indi menurutku, kata-kata ba'a itu dimungkinkan untuk dimaknai dengan semuanya, yaitu punya kemampuan untuk menikah dari sisi kemampuan untuk melakukan hubungan biologis,
dan kemampuan untuk menafkahi dan selainnya. Maka al-ba'ah kata penulis mencakup semuanya. Sedangkan wija itu makna aslinya adalah meremuk 2 biji pelir minal fahli dari hewan pejantan. Bermakna artinya dengan itu dikebiri sehingga tidak lagi punya birahi. Bermakna dalam pengertian siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia melindungi diri dengan berpuasa. Karena puasa itu akan memotong syahwatnya, sebagaimana syahwat itu terpotong dan hilang dari seorang laki-laki yang dikebiri, yang diremukkan 2 biji pelirnya. Fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini terdapat dalil yang kuat bagi yang mendukung sebagian ulama yang mengatakan wajibnya menikah bagi yang mampu untuk menikah. Karena dalam hadis ini qad ata, Nabi menyampaikan dengan redaksi perintah dengan Nabi katakan falyatazawwaj. Maka di sini kita jumpai pendapat penulis yang beliau berpendapat bahwasannya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikah itu hukumnya wajib. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah pendapat Ibnu Hazm rahimahullah taala. Namun yang tepat falyatazawwaj di sini maknanya adalah anjuran dan bukan kewajiban. Indikatornya, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, indikator kalau itu maknanya anjuran adalah lanjutannya hadis siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah dia berpuasa. Dan perintah puasa bagi yang tidak mampu untuk menikah adalah perintah anjuran. Maka ketika badalnya itu anjuran, maka yang digantikan yaitu menikah berarti hukumnya juga anjuran, karena hukum pengganti itu sebagaimana hukum yang diganti. Demikian kaidah mengatakan. Wa fihi, dan isi lain dari hadis ini juga menunjukkan haramnya tabattul, hidup membujang, hidup menyendiri, sebagaimana itu kesimpulan yang bisa disimpulkan dari zahirun nasi, dari nas, ya, makna zahir dari nas. Zahir artinya makna kemungkinan yang lebih mendekati. Dan hadis ini dalil haramnya mengebiri diri. Karena Nabi SAW memberikan arahan kepada orang yang tidak mampu menikah untuk berpuasa, dan Nabi jadikan itu sebagai pengganti kebiri dalam dampaknya dan manfaatnya terhadap syahwat seseorang. Dan Nabi tidak bolehkan baginya untuk mengebiri diri. Dan sebelum kita akhiri, maka ingin saya bacakan tafsir Ibnu Katsir untuk surat An-Nur ayat yang ke-32. Tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk An-Nur 32. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya, nikahkanlah wahai orang-orang yang beriman, laki-laki yang tidak punya istri dan perempuan-perempuan merdeka yang tidak punya suami, dan nikahkanlah budak-budak laki-laki dan budak-budak perempuan kalian yang beriman. Jika mereka itu fakir, maka Allah akan memberikan kecukupan untuk mereka dari karunia-Nya yang luas. Wallahu wasi'ur rizqi, dan sungguh Allah itu luas rezekinya. Dan tidaklah mengurangi rezeki Allah ketika Allah memberikan kecukupan dan kekayaan pada seseorang. Ya. Maka luas di sini dimaknai dengan luas rezekinya.
Di antara bentuk luas rezekinya Allah adalah ketika Allah mengkayakan seseorang atau kemudian banyak orang, itu tidak mengurangi kadar rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah itu alim, zat yang Maha mengetahui, yaitu mengetahui kondisi hambanya. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa quta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Bismillah, Afwan izin bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua bagi seorang ikhwan yang sebenarnya sudah mampu tapi dipandang masih terlalu muda? Ya, bagaimanakah cara meyakinkan orang tua bahasanya seorang anak laki-lakinya ini sudah mampu untuk menikah, namun orang tua menilai ini masih terlalu belia. Ya, maka tunjukkan secara nyata bahasanya ya, lelaki ini sudah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam menimbang, ya, sudah punya tabungan, ya, dan sampaikan bahasanya saya ingin menikah dan untuk keperluan pernikahan saya tidak akan minta bantuan dari bapak, saya sudah cukup, saya sudah punya tabungan. Ya, rata-rata orang tua yang diinginkan adalah kemandirian dalam masalah biaya. Maka buktikan kalau sudah punya biaya. Ini bukan hanya sekedar saya pengen nikah, saya mau nikah gitu, tapi tidak punya persiapan untuk itu. Namun buktikan kalau sudah siap. Dan tunjukkan kalau sekarang cara berpikirnya sudah berbeda, sudah tidak lagi kekanak-kanaan, namun sudah cara berpikirnya orang yang dewasa, orang yang siap menikah dan bukan hanya orang yang pingin nikah. Nah, ada yang lain? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penyampaian yang baik mengenai proses ta'aruf hingga pernikahan yang syar'i kepada orang tua yang belum paham? Ya, cara menyampaikan pada orang tua tentang proses pernikahan yang baik, ya, tentu ada dialog, cari yang akrab. Sebagian anak lebih akrab dengan ibunya daripada bapaknya, atau lebih akrab pada bapaknya daripada ibunya. Adakan ngobrol, dialog dengan orang tua yang lebih diakrabi agar membantu menyampaikan kepada misalnya ngomong ke ibu untuk supaya disampaikan ke bapak. Ya, jelaskan bahasanya setelah belajar Islam ternyata langkah dalam menuju pernikahan itu begini, demikian dan demikian, tidak pacaran dan yang lainnya. Ya, ini, jadi sampaikan penuh keterbukaan, penuh dengan keakraban, insya Allah orang tua akan bisa mudah untuk menerima. Nah, ya, demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, lebih banyak enggak?